Hai, saya Andreas Bordes, dan pada video kali ini saya mau sharing tentang satu pondasi awal dari HR atau Human Resources. Dan pondasi ini harus dimiliki oleh perusahaan agar perusahaan atau organisasi tersebut bisa tetap terus berdiri kokoh dan terus bertumbuh. Jadi ini adalah pondasi awalnya. Ibarat rumah, ini tuh pondasi awalnya. Jadi penting banget karena semakin tinggi rumahnya, semakin tinggi gedungnya, tentu kita memerlukan pondasi yang jauh lebih kuat sehingga gedung tadi bisa berdiri dengan kokoh dan besar kayak gitu. Dan mungkin teman-teman di sini mungkin berpikir ini Bordes kenapa tiba-tiba sharing HR kayak gitu ya. Justru karena saya tumbuh berawal dari HR. Saya tumbuh dari menjadi seorang trainer, menjadi seorang human resources, business partner, terus sampai akhirnya sekarang saya menjadi HR consultant. Dan saya merasa bahwa ilmu HR ini penting untuk saya share. Dan prinsip-prinsip ini penting untuk saya share untuk Anda yang pemilik bisnis, ataupun Anda pemimpin di sebuah perusahaan, atau mungkin untuk Anda sebagai calon pemimpin di perusahaan, atau mungkin nanti suatu saat Anda akan memimpin perusahaan Anda sendiri. Dan saya merasa Indonesia membutuhkan banyak pemimpin, dan saya berharap dari konten-konten saya ini bisa bermanfaat untuk Anda untuk membangun organisasi, menjadi leader, sehingga Anda bisa membangun organisasi, membangun perusahaan, membangun tim yang solid, dan berhasil untuk mencapai target-target perusahaan Anda. Dan tentunya juga untuk berdampak ke semakin banyak orang, dan itu membutuhkan pemimpin untuk memastikan bahwa itu semua bisa berjalan. Oke. Dan pada kesempatan kali ini saya mau sharing nih. Ada satu pondasi dari HR yang penting banget untuk Anda ketahui, untuk Anda pahami. Jadi dari human resource sendiri ada beberapa pilarnya. Dari yang pertama adalah dari organizational development, ya, pengembangan organisasi. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa rekrut talent yang tepat. Yang ketiga terkait pengembangan individunya, terkait development individunya. Lalu yang keempat adalah bagaimana caranya kita bisa mempertahankan talent yang tepat. Oke, kalau teman-teman Bapak Ibu di sini menonton video ini, pasti empat tadi berhubungan ya. Dari yang pertama, membangun strukturnya dulu, membangun pondasinya dulu, tidak hanya struktur, nanti akan saya jelaskan. Lalu setelah itu memasukkan orang yang tepat ke perusahaan Anda. Lalu yang ketiga adalah bagaimana caranya untuk bisa mendevelop orang-orang yang sudah masuk tadi untuk bisa menjadi orang yang lebih baik dan tentunya bisa menjalankan tugas-tugasnya, menyelesaikan tugas-tugasnya, dan mencapai targetnya. Dan yang keempat adalah terkait retain atau mempertahankan talent yang tepat. Tentu kita pasti ingin mempertahankan talent yang tepat, dan itu diperlukan strategi juga. Bagaimana kompensasinya, bagaimana strategi mempertahankannya, itu membutuhkan strategi juga. Dan empat pilar itulah yang penting untuk dipahami oleh seorang human resource di era sekarang ini. Dan pada kesempatan kali ini saya mau sharing di pilar pertama, yaitu terkait OD atau Organizational Development. Yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pondasi. Bapak, Ibu, teman-teman yang saat ini menjadi leader atau akan menjadi leader harus memahami bahwa kita harus mendesain dulu. Kita mau organisasi kita tuh seperti apa, tujuannya mau kemana. Baru setelah itu kita mengisi orang-orang untuk masuk ke dalam organisasi kita atau perusahaan kita. Jadi kalau dari OD sendiri, dari yang pertama itu harus jelas dulu visi, misi, value ya. Dari visinya apa, mau kemana kayak gitu ya, misinya apa, dan juga value-nya. Apa nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan untuk dalam menjalankan perusahaan tersebut. Apakah integritas, apakah profesionalitas, dan lain-lainnya seperti itu. Jadi yang pertama tadi adalah visi dan misi, tahu visi ke depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mau seperti apa, mimpi besarnya seperti apa. Lalu selanjutnya adalah value-nya, apa nilai-nilainya. Karena setiap orang ketika dia masuk ke dalam organisasi, dia pasti memiliki value yang berbeda-beda. Dari keluarga yang berbeda gitu ya, asal-usul yang berbeda, pasti value-nya berbeda. Tapi kan kita ingin orang yang masuk ke dalam perusahaan, pasti value-nya sama, yang dipegang sama nilai-nilainya. Ibaratnya kayak gini, misalnya ada orang yang berada di rumah, tentu perilakunya akan berbeda dibandingkan orang lain yang berada di tempat ibadah, dan juga pasti akan berbeda perilakunya ketika dia berkumpul bersama teman-temannya.
pasti itu semua berbeda kayak gitu. Maka dari itu di perusahaan pun juga penting untuk menentukan apa sih value yang dipegang, sehingga orang ketika masuk value-nya itu sesuai dengan yang sudah distandarkan, yang sudah ditentukan. Oke. Lalu selanjutnya, setelah visi, misi, value jelas, selanjutnya kita mulai memperdetail terkait goal perusahaan. Nah, ini biasanya bisa menggunakan satu yang namanya BSC atau Balance Scorecard. Ya, Balance Scorecard adalah suatu tools di mana kita bisa membuat strategi organisasi menggunakan sudut pandang Balance Scorecard tadi. Secara simpel ya, mungkin ini karena agar video tidak terlalu panjang, mungkin akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi pastikan Anda bisa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dan jadi Balance Scorecard itu ada 4 perspektif atau 4 aspek yang harus ditentukan goalnya. Yang pertama adalah dari financial goal ya. Jadi harus secara jelas apa sih goal finansialnya. Misalnya contoh selama setahun ke depan, 2 tahun ke depan, apa goalnya. Lalu yang kedua adalah dari customer goal ya. Berapa sih customer yang mau kita raih, atau misalnya dari tingkat kepuasan customer, atau misalnya dari tingkat komplain customer. Jangan sampai lebih dari berapa. Karena finansial tadi dipengaruhi juga oleh kepuasan dari customer kita. Kalau customer kita nggak puas, nggak repeat order, agak sulit juga untuk mencapai goal finansial yang hebat, yang luar biasa. Lalu yang ketiga adalah dari internal business process. Jadi dari proses bisnis di perusahaan kita, itu harus sudah mulai membaik, rapih kayak gitu ya. Jadi sehingga kita bisa memuaskan customer dan juga kita bisa bekerja dengan optimal. Contoh misalnya kalau dari pesawat gitu ya, di pesawat internal business process-nya adalah lama waktunya untuk misalnya contoh membereskan isi dalam pesawat ketika pesawat tadi mendarat. Jadi dihitung nih, pesawat mendarat. Nah, setelah itu seberapa lama dia membersihkan isi dalam pesawat sebelum penumpang lain masuk untuk terbang ke selanjutnya. Jadi diukur waktunya. Atau misalnya kalau di pelayanan jasa tadi, misalnya setiap orang harus memberikan terapi hanya selama 1 jam. 1 jam harus sudah selesai. Karena ketika waktunya molor, tentu juga akan memakan man hours atau waktu kerja orang tersebut. Nah, jadi apa? Internal business process apa? Business process apa yang dalam perusahaan yang ingin ditingkatkan, itu juga dibuat, di set goal-nya. Lalu yang keempat adalah dari learning and growth. Ya. Jadi bagaimana orang di dalam perusahaan tersebut itu terus berkembang, itu terus bertumbuh. Dan itu penting juga untuk dibuat target. Apa yang harus dipelajari? Kursus apa yang harus diikuti? Pelatihan apa yang harus diikuti? Nah, itu juga harus ada goal-nya. Buku apa yang harus dibaca juga boleh. Karena kita ingin perusahaan kita bertumbuh. Nah, itu berarti orang-orang dalam perusahaan tadi itu juga harus bertumbuh. Karena kita nggak mungkin membuat perusahaan kita bertumbuh, tapi orang dalamnya tidak bertumbuh. Jadi, semuanya harus bertumbuh. Jadi, orang-orang dalamnya harus terus bertumbuh. Learning and growth-nya bagus, dia bertumbuh. Dengan seperti itu, dia akan bisa menjalankan internal business process yang bagus, dan itu akan membuat customer menjadi puas, dan selanjutnya itu akan berdampak pada finansial perusahaan. Jadi 4 perspektif itu atau 4 aspek itu penting untuk bisa dipenuhi, dicapai, sehingga goal perusahaan tadi, visi besar perusahaan tadi bisa tercapai. Oke? Nah, setelah dari balance scorecard tadi, itu dibuat goal-nya secara jelas. Dari key result area, kira-kira apa yang mau ditingkatkan gitu ya. Key result area misalnya dari tingkat konversi. Jadi calon customer harus yang terkonversi, misalnya contoh harus minimal 30%. Atau dari tingkat kepuasan customer, berapa persen yang harus tercapai. Nah, itu harus ditentukan. Berapa? Nah, itu key result area. Nah, setelah key result area, diturunkan lagi menjadi satu yang namanya KPI, atau Key Performance Indicator. Ini adalah indikator per individu. Jadi dari goal perusahaan yang besar tadi, strategi perusahaan tadi diturunkan ke individu. Tiap divisi berbeda, misalnya divisi HR, terus sama divisi marketing atau divisi operasional, pasti akan berbeda. Tapi semua itu melakukan hal-hal untuk mencapai target perusahaan. Jadi misalnya di HR, apa KPI-nya? Dia harus merekrut berapa orang. Terus kalau misalnya di sales and marketing, dia harus berhasil menjual berapa. Oke, nah itu adalah goal output-nya ya.
goal outputnya. Goal KPI tadi juga bisa di chunk down lagi, diperkecil lagi dari goal actionnya. Kira-kira target apa yang harus dia lakukan? Misalnya divisi sales and marketing, dia harus sebar brosur berapa banyak, dia harus melakukan telemarketing berapa banyak. Nah, itu diperdetail lagi. Sehingga dengan seperti itu, pegawai akan tahu apa sih goalnya dia di posisi tersebut. Lalu, dia juga akan jadi tahu apa yang harus dia capai. Dia dikatakan berhasil ketika apa. Nah, itu akan jelas ketika KPI tadi menjadi jelas. Apa saja sih yang mau dicapai? Nah, itu harus clear juga. Itu juga sangat memotivasi buat karyawan untuk bisa bekerja dengan optimal untuk mencapai targetnya jika targetnya jelas. Oke. Lalu selanjutnya terkait job desk. Harus jelas apa aja sih tugas-tugasnya dia. Dan selanjutnya adalah dari job spec. Job spec adalah spesifikasi kita pingin orang seperti apa yang menempati posisi tersebut. Nah, itu penting banget. Karena gini, dengan clear, kalau kita udah tahu nih, kita pingin orang seperti apa, itu kita bisa dengan mudah untuk mencari karyawan yang seperti itu. Kita bisa bikin promosi, dibuka lowongan dengan kriteria terkait, atau itu juga akan bermanfaat untuk ketika Anda akan melakukan promosi. Jadi ketika ada satu orang pingin naik ke suatu posisi, dia harus menguasai apa? Dia harus memiliki kemampuan apa, dia harus memiliki sertifikasi apa. Itu akan sudah jadi jauh lebih jelas, jadi itu bermanfaat banget ketika Anda akan merekrut dan juga akan melakukan promosi atau mutasi atau rotasi, itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi pastikan job spec-nya harus jelas, oke? Nah, ketika itu sudah selesai, lalu di tahap terakhir adalah dari manpower planning. Kira-kira Anda membutuhkan berapa orang untuk mengisi posisi di perusahaan Anda. Anda kira-kira butuh berapa orang untuk staff, untuk supervisornya berapa, manajernya berapa. Nah, itu Anda bisa menghitung dari menganalisa, memprediksi dari manpower-nya. Tapi kalau misalnya perusahaan Anda sudah berjalan, Anda bisa menghitung dari workload analysis, menganalisa beban kerjanya. Dianalisa tiap tugas, dia membutuhkan waktu berapa lama. Tugas A berapa lama, tugas B berapa lama. Baru kita tahu, oh ternyata dia membutuhkan waktu sekian jam untuk menyelesaikan. Dan sebenarnya ini dia sudah overload. Dan ini lebih ideal jika kita merekrut satu orang lagi untuk membantu untuk menyelesaikannya. Atau mungkin kita juga bisa jadi mengetahui dari workload analysis tadi. Oh ternyata ada loh orang lain dari divisi lain yang sebenarnya dia agak senggang. Nah, dia bisa diberikan tugas tambahan pada divisi yang overload tadi. Nah, jadi kita bisa melakukan manpower planning. Dan setelah melakukan manpower planning tadi, kita akan masuk ke pilar yang kedua, yaitu adalah merekrut talent yang tepat. Oke, karena banyak orang yang salah dalam merekrut. Justru bisa menjadi bumerang buat perusahaan tadi sendiri. Maka dari itu kita harus merekrut orang yang tepat. Dan itu kan saya bahas di video-video selanjutnya. Jadi pastikan Anda bisa subscribe di channel ini, ya. Jangan lupa like juga agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke? Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Jangan lupa juga Anda bisa follow Instagram saya di @andreasberdias. Kita bisa diskusi di sana dan saya juga sering sharing di sana. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sukses buat kita semua.